kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan dulu. Salam. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini khotbah saya berjudul berjalan dengan iman dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7. Kitab Ibrani, mari kita buka kitab Ibrani. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagai manusia siapapun dia, mau orang percaya Yesus, mau tidak percaya Yesus, semuanya akan menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan. Sebagai orang percaya, kita harus berjalan dengan iman. Kita harus berbeda. Berjalan dengan iman artinya kita harus berani melangkah menghadapi apapun di hadapan kita. Karena kita percaya ketika kita berjalan dengan iman, artinya kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita dapat melewati, mengatasi semua persoalan kita. Katakan amin. Ketika kita berjalan di dalam persoalan kita menghadapinya, bahwa Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ini yang disebut berjalan dengan iman. Nah, penulis kitab Ibrani mengingatkan kita akan pentingnya berjalan dengan iman. Kalau kita membaca pasal 11 itu saksi-saksi iman. Pasal 1 dia menjelaskan definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu dan seterusnya dia bercerita tentang saksi iman, mulai dari perjanjian lama. Penulis Ibrani menjelaskannya terus, dan kita membaca di dalam ayat 12, pasal 12, nasihat supaya kita berjalan dengan iman. Nah, namun harus disadari juga bahwa berjalan dengan iman ini bukanlah hal yang mudah. Saya tahu berjalan dengan iman kadang-kadang membuat kita juga ragu-ragu. Apa iya ya Tuhan menolong? Kok aku sudah berjalan dengan iman, aku sudah tekun bergantung pada Tuhan, kok belum dijawab ya? Kadang-kadang ini menjadi pergumulan kita juga.
Dan ketika kita menghadapi persoalan begitu amat berat sekali, kita mungkin berpikir, wah, apakah saya sanggup? Saudara-saudara dikasih, kita belajar setidaknya ada 3 hal yang menguatkan kita agar dapat berjalan dengan iman. Ya. Kita akan belajar 3 alasan kita harus berjalan dengan iman dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 7 ini. Nah, alasan yang pertama, bahwa kita punya banyak teladan iman. Ayat 1 bilang begini, karena kita mempunyai banyak saksi. Wow. Saya sengaja bertanya, banyak saksi. Karena mereka bagaikan awan yang mengelilingi kita. Wow, saksinya begitu banyak. Makanya di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini, dia menjelaskan di dalam ayat-ayat seterusnya, di dalam bagian akhir pasal 11 itu bilang, enggak cukup. Bagaimana aku akan menceritakan yang lain-lainnya? Kalau dia masih mau menuliskan lagi, terlalu tebal ini Alkitab. Kita sudah punya Alkitab segini tebalnya, mungkin akan tambah lagi. Makanya dia bilang, kalau aku mau menuliskan ini begitu banyak, maka dikatakan pasal 12 ayat 1 ini kan, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Jadi kita punya banyak saksi iman. Ketika penulis Ibrani menggambarkan ini, dia menggambarkan sebuah pertandingan dan sebuah stadion. Coba kita sekarang membayangkan stadion Gelora Bung Karno, di mana semua kursi yang ada 100.000 kursi itu penuh dengan penonton, penuh dengan orang-orang yang menjadi supporter kita. Wah, 100% gitu kira-kira. Dan kita ada di gelanggang sedang berlari di lapangan itu. Karena ada kalau di Gelora Bung Karno ada lintasan lari. Bukan cuma lapangan bola tengah, tapi pinggiran lapangan bola itu ada lintasan lari di pinggir lapangan bola. Nah, seperti inilah gambaran itu. Makanya kita punya banyak saksi gambaran seperti sebuah stadion dengan banyak penontonnya itu penuh, dan kita sedang berlomba dan kita disaksikan, dan mereka adalah supporter kita yang sudah berhasil, yang sudah menang, yang sudah berjalan dengan iman, yang sudah hidup dengan iman, dan mereka lah saksi-saksi itu yang sekarang menjadi supporter kita, menguatkan kita dan berkata, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, maju terus, bangun, bangkit, terus berlari. Dan mereka adalah orang-orang yang bilang, aku sudah melakukannya dan kamu bisa melakukannya juga. Kita punya banyak teladan iman. Kalau kita membuka seperti dalam pasal 11 tadi, kita buka kembali Alkitab kita mulai dari kitab Kejadian. Ya. Seperti pasal 11 itu dia mulai dari kitab Kejadian. Dia mulai dengan iman Habel, ya kan? Karena iman Habel telah mempersembahkan, mulai udah. Terus. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus kusebut? Pasal 11 ya. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing, dan seterusnya. Mereka, aku kekurangan waktu untuk menuliskannya. Nggak cukup waktu aku menuliskan semua saksi-saksi iman ini. Mereka orang-orang yang hidup dengan iman, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang bergantung sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, orang-orang yang
dan kita harus terus berjuang. Dan kita pasti menang. Ada persiapan yang harus kita lakukan, ya kan? Dalam pertandingan kita di dalam episode ini. Kita harus menanggalkan beban dan dosa. Ada perintah yang harus kita tanggalkan, beban dan dosa. Nanti kita akan bahas ini lagi. Seperti dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Anggalkan semua itu. Bebanmu, dosamu, kamu tanggal karena kau harus berlari, kau harus berlomba. Kau tidak bisa menang berlomba dengan bawa beban. Kau tidak bisa menang berlomba dengan dosa-dosamu yang berat itu. Ini pertandingannya. Karena ada perlombaan yang wajib. Ini kalau Timotius 2 Timotius 4 ayat 7, di mana Rasul Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, kata Rasul Paulus. Jadi kita semua juga sama. Paulus telah menyelesaikan pertandingan yang baik, dan dia telah mencapai garis akhir. Kita pun akan berlomba mencapai garis akhir. Ya. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan beban dan dosa itu. Beban itu adalah segala penghalang yang menghambat pertumbuhan iman. Ini beban. Segala penghalang yang menghambat pertumbuhan iman. Satu cerita dari kisah Matius pasal 19-24, dikatakan lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Seekor unta lebih mudah masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena pada waktu itu ada seorang kaya datang kepada Yesus, berkata, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya kau memiliki hidup yang kekal? Kamu harus lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, semua hukum Taurat sudah lakukan, semua itu sudah kulakukan, katanya. Kalau gitu jual hartamu, bagikanlah kepada orang miskin dan ikut aku. Orang kaya ini pun sedih dan meninggalkan Yesus karena banyak harta. Lalu Yesus bilang, lebih mudah seorang kaya seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan. Kenapa? Seekor unta masuk lubang jarum itu digambarkan seperti itu kisah kalau pedagang-pedagang orang-orang yang masuk kota Yerusalem itu ada pintu, namanya pintu lubang jarum. Pintu itu kecil sekali. Dan para pedagang ini biasanya kalau sudah larut malam tidak melewati pintu gerbang utama, mereka harus lewat pintu lubang jarum. Nah, kalau lewat pintu lubang jarum ini, onta-ontanya ini harus melepaskan semua barang-barang yang ada di punggung onta. Diturunkan semua, baru kemudian onta yang tinggi itu juga ditekukkan kakinya, lehernya yang panjang juga ditekuk, baru bisa masuk lubang jarum. Makanya Yesus katakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Karena apa? Dia taat untuk melepaskan bebannya. Orang kaya bebannya nggak mau dilepas-lepas. Dia cinta hartanya, lebih bercinta hartanya daripada Tuhan, lebih cinta harta daripada hidupnya. Jadi dia nggak mau lepaskan beban. Jadi apa yang menjadi beban yang merintangi kita? Itu yang harus kita lepas. Kadang-kadang kita lebih mementingkan harta seperti orang kaya ini, betul. Ada banyak orang lebih mementingkan hartanya, lebih mementingkan jam kerjanya daripada Tuhan, cari Tuhan. Ini beban yang harus ditinggalkan. Jangan berpikir, bagaimana kalau saya nggak kerja, kalau saya nggak cari makan hari ini, besok makan apa? Dengar baik-baik. Engkau bukan makan daripada yang kau cari, tapi Tuhan menyediakan makan untukmu. Amin. Burung
saudara, kata Tuhan, tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tetapi disediakan Bapamu diberi makan. Ia sudah memberikan rezekimu, Dia sudah memberikan, menyediakan segala makanmu. Jadi jangan takut engkau tidak makan besok. Kalau memang harus puasa, emang kenapa? Tapi kau puasa karena kau bergantung kepada Tuhan, itu lebih baik. Sekarang lagi bulan puasa. Saudara-saudara kita di sebelah sana, 30 hari mereka berpuasa, mereka taat. Lah kita tiap hari dikasih makan Tuhan, tiba-tiba satu hari Tuhan gak kasih dan disuruh puasa, kita gak mau puasa. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan daging kita, beban itu. Jadi jangan biarkan beban itu ada pada punggungmu sehingga engkau tidak bisa berlari dengan baik, berlomba dengan iman. Seolah-olah hidupmu hanya hari ini berpikir, bagaimana saya makan besok? Tenang, tenang, Tuhan sudah sediakan rezekimu. Dia akan memberi makan pada waktu itu. Jadi ada banyak hobi itu bisa jadi beban. Pak, maaf saya nggak bisa gereja kalau hari Minggu. Kalau hari Minggu saya udah janji dengan teman bisnis saya, setiap hari Minggu pagi saya harus pergi main tenis. Setiap hari Minggu pagi saya mau main golf. Di sini nggak ada yang main golf sih. Nggak ada yang main tenis juga di sini ya. Mungkin hobi. Siapapun saudara kalau punya hobi mengganggu cari Tuhan, tanggalkan beban itu. Kalau nggak ketemu orang ini, besok bisnis saya bisa ambruk. Siapa yang bilang? Kalau engkau beriman bergantung kepada Tuhan, bisnismu bergantung kepada Tuhan, pekerjaanmu bergantung kepada Tuhan, usahamu bergantung kepada Tuhan, tidak kepada rekan bisnis. Tuhan bisa mengirimkan rekan-rekan bisnis yang lebih banyak, yang lebih baik daripada yang telah engkau buat janji. Jangan khawatir. Itu beban. Beban itu juga adalah kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk. Kesombongan, harta dan lain-lain yang menghambat pertumbuhan iman adalah beban. Tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan burukmu. Ya. Saya kira saudara bisa sebutkan masing-masing di dalam hati, oh kebiasaan buruk saya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Tinggalkan itu. Tanggalkan itu supaya engkau bisa berlari dengan baik. Juga dikatakan tanggalkan apa? Dosa, beban dan dosa. Dosa dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi tanggalkan semua dosamu supaya apa? Supaya Tuhan mendengar. Supaya Tuhan mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita naikkan, apa yang kita doakan. Supaya Tuhan memberkati, supaya tangannya turun atas kita, supaya hatinya tertuju kepada kita. Kenapa? Karena dosa sudah dibereskan. Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Jadi itu yang pertama, bahwa kita punya banyak teladan iman, saksi-saksi iman. Mereka sudah berhasil, kita juga pasti berhasil. Mereka sudah berhasil, aku pasti berhasil. Katakan, aku pasti berhasil. Mari sama 1, 2, 3. Aku pasti berhasil. Berjalanlah dengan iman. Yang kedua, kita punya Yesus, penyempurna iman. Wow. Kita bukan hanya diberikan saksi-saksi, supporter-supporter, teladan-teladan iman bahwa mereka sudah menang dan kita juga bisa menang, tetapi dikatakan firman Tuhan, kita punya Yesus penyempurna iman.
Ya. Ayat 2 dan 3 bunyinya gini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Pandanglah kepada Yesus. Ketika kita berlomba, mata kita tertuju kepada Yesus. Ketika kita berjalan di dunia ini penuh dengan tantangan dan rintangan, berjalan dengan iman, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seperti Rasul Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Itu yang dilakukan Paulus. Kita juga begitu sekarang ini. Mari kita mata tertuju kepada Yesus. Ini adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus sebagai penyempurna iman. Kekuatan kita. Bukan hanya supporter kita yang sudah mendukung kita, menguatkan kita, mendorong kita seperti dalam stadion dan bersorak, seperti orang yang mendorong, menguatkan kita. Tetapi Yesus, matamu tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju kepada kiri kanan, jangan tertuju kepada masalahmu, jangan tertuju kepada ombak yang besar, jangan tertuju kepada angin badai yang kuat itu, tapi matamu tertuju kepada Yesus. Yesuslah pertolongan. Jadi kita harus, supaya iman kita bertumbuh, berpusat kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Yesus. Saya tahu persoalan itu begitu kuat, menarik kita, membuat kita lemah, membuat kita jatuh, membuat kita menangis, membuat kita kesakitan. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Yesus, maka kita bisa kuat menghadapi segala sesuatu. Beberapa hari terakhir ini saya diserang oleh penyakit asam urat saya. Kaki saya sakitnya minta ampun. Saya tidur beberapa hari yang lalu, saya nggak bisa tidur, gelisah karena sakit-sakitnya kaki saya. Kaki kanan sepanjang dari pangkal paha sampai seluruh kaki kanan. Tapi saya bersyukur, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Cuma begitu. Akhirnya bisa tidur. Tuhan bilang, Tuhan tolong saya nggak mau opname Tuhan. Ya puji Tuhan. Hari ini saya bisa duduk di sini bersama saudara menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya hanya Yesus kekuatan saya yang bisa melewati masa-masa sulit. Dan kita harus mengingat semua pengorbanan Yesus, dan ingatlah selalu akan Dia. Perhatikan apa maksudnya. Yesus sendiri sudah menderita dengan tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Dia tekun, dia bertahan, dia menghadapi penderitaan yang berat, di kayu salib menderita, berdarah-darah, menderita banget sampai mati. Dan supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ingatlah
pengorbanan Yesus. Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita sampai mati di kayu salib. Bukankah Dia akan memelihara hidup kita, mengorbankan seluruhnya bagi kita? Dia sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia pasti melakukan apa saja bagi kita, memelihara kita, menjaga kita, merawat kita. Mata kita tertuju kepada Yesus, artinya apa? Ya, kita lihat. Jadi yang pertama bahwa memimpin dalam iman, artinya dia sebagai penguasa atau pemimpin. Jadi dia harus memimpin hidup kita. Ketika kita berjalan dengan iman, biarkan Yesus yang memimpin hidupmu, bukan dirimu. Biarkan Yesus yang berjalan di depan dan kita fokus kepada Yesus yang ada di depan. Karena Dia akan membawa kita kepada kesempurnaan. Maka dikatakan Yesus sang penyempurna iman kita. Ya. Jadi Dia membawa kepada kesempurnaan supaya iman kita semakin lebih lagi, semakin lebih sampai kita menjadi memiliki iman yang sempurna. Ini arti mata tertuju kepada Yesus. Jadikan Dia pemimpin hidupmu. Jadikan Dia yang menuntun jalan-jalan. Jangan mengikuti dirimu sendiri, karena Dia akan menyempurnakan semua. Mengingat pengorbanannya, artinya yang sudah tekun menanggung bantahan yang hebat. Dan tujuan pengorbanan Yesus itu supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jadi Dia sudah melakukannya bagi kita, menyempurnakan supaya saudara dan saya enggak menjadi lemah. Ketika kita berdoa, oh Tuhan aku udah capek, ingat Yesus. Ingat Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya. Dia tidak putus asa, tidak menjadi berhenti atau tidak menyerah begitu saja dalam kehidupannya, tapi Dia menyerahkan hidupnya, mengorbankan dirinya, menderita sampai mati di kayu salib, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jadi jangan putus asa. Ketika kita mengingat pengorbanan Yesus, Dia menyempurnakan iman kita. Ingatlah pengorbanannya, ingatlah perbuatannya, ingatlah kasihnya, ingatlah kebaikan-kebaikannya. Maka hari ini dan kapanpun saudara akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Yesus penyempurna iman kita. Kita punya saksi, kita punya Yesus, lengkap. Dan yang ketiga yang harus kita ingat supaya kita berjalan dengan iman adalah bahwa kita punya status sebagai anak-anak Allah. Kita punya status sebagai anak-anak Allah. Ayat 4-7. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus sudah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kita punya status sebagai anak-anak Allah. Ya. Ini ada status baru kita, status baru sebagai anak. Kita punya saksi, kita punya Yesus, dan sekarang diingatkan, kamu itu anak-anak Allah. Kamu anak-anaknya. Oh, haleluya. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita ini status kita, bukan orang sembarangan. Kalau engkau anak-anak Allah, bukankah Dia akan memelihara kamu seperti engkau memelihara anak-anakmu? Di manakah orang tua yang tidak menghajar anak-anaknya, kata firman Tuhan. Emangnya kalau anakmu bandel gak kamu hajar? Jadi kalau engkau mengalami hajaran dari Tuhan, itu tandanya Tuhan mengasihi engkau. Jadikan seperti anak, engkau adalah anak-anak. Engkau sedang
menerima pemeliharaan, maka dikatakan kita belum mencurahkan darah dalam melawan dosa. Sebagai anak, kita belum mencurahkan darah dalam melawan dosa. Ingat itu. Ini gambaran bahwa betapa Allah mengasihi kita. Dia membiarkan kita melewati masa yang paling sulit dan ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Bukan kamu, bukan saudara dan saya. Dia memberikan tanggungan itu kepada anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini supaya kita sebagai anak-anak Allah yang diangkat yang menjadi anak-anak Allah karena pengorbanan Yesus tidak harus mencurahkan darah. Nah, kalau demikian, bukankah Dia juga akan memberkati hidupmu? Untuk masalah yang paling krusial, masalah yang paling penting, masalah yang paling utama dari kehidupan manusia, yaitu dosa, sudah diselesaikan oleh dirinya sendiri. Apalagi dalam perjalananmu dengan imanmu, dengan segala pergumulanmu, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menolong. Aku belum melawan pencobaan, melawan dosa, nggak seberat Yesus yang terima, ya. Tetapi juga katanya, sebagai anak, status sebagai anak Tuhan mendidik anak-anaknya, ya. Jangan anggap enteng, kata Tuhan. Jadi kalau kita dididik seperti kata Tuhan, ya, jadi jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa. Tuhan mengasihi anak-anaknya, Tuhan mendisiplin anak-anaknya. Ketika kita didisiplin, kita dihajar, kita dipelihara. Supaya apa? Supaya kita kembali hidup dengan benar. Jadi kalau kita salah, kalau kita berbuat dosa, kalau kita melenceng dari tracknya Tuhan, maka Dia menghajar, Dia mendidik kita, mendisiplin kita. Ada hukuman supaya kita sadar ini dosa, ini salah, kita mau berbalik. Allah yang memelihara kita. Kita punya status sebagai anak Allah. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Ketika kita sudah menjadi anak Allah, maka kita menerima seluruh pemeliharaan Allah. Sebagaimana Kristus sudah melakukannya di kayu salib untuk menyelesaikan masalah yang paling penting dari hidup kita, Dia juga akan menyelesaikan persoalan kita selanjutnya. Tidak ada yang tidak akan dibiarkannya. Jadi berjalanlah dengan iman sebab engkau anak-anak Allah. Berjalanlah dengan iman sebab engkau dalam perlindungan Tuhan. Berjalanlah dengan iman sebab engkau dalam pemeliharaannya. Sebab Dialah Bapa kita. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Bapa kita lebih berharga dari segala
Bapa kita, Allah kita, dan kita anak-anak yang memelihara kita. Dia lebih berharga. Jadi karena itu prinsip dalam hidup kita, Bapakku lebih berharga dari segala-galanya. Seperti anak yang hilang itu, anak bungsu itu. Ketika dia menyadari kesalahannya, di rumah Bapakku semua bisa makan. Aku di sini makan nasi babi saja susah. Lebih baik aku pulang ke rumah Bapakku dan aku berkata kepada Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadikan aku hambanya Bapak. Tetapi ketika dia pulang, haleluya, ketika si bungsu itu pulang, Bapak itu melihat anaknya pulang. Bapak itu berlari mendekatinya. Bapak itu merangkulnya. Anaknya yang compang-camping, anaknya yang bau busuk karena lama tidak mandi, karena bergaul dengan babi. Tetapi Bapak itu memeluknya dengan penuh kasih dan berkata kepada pembantu-pembantunya, ambil baju yang baru, baju yang terbaik, potong lembu yang paling gemuk, dan kita akan berpesta sama anakku yang hilang sudah kembali, anakku yang mati sudah hidup kembali. Itulah kasih Bapa yang ajaib itu bagimu, bagiku. Dia mungkin mendidik kita begitu berat. Dia mungkin mengajar kita begitu payah. Tetapi dia mengasihi kita supaya kita sadar, Bapakku lebih baik. Bapakku lebih baik daripada semuanya. Engkau lebih dari segala-galanya, dari semua harta dunia, dari semua harta yang sudah kumiliki. Bapakku lebih bernilai, lebih berharga. Inilah yang harus kita katakan. Engkau anak Allah, haleluya. Posisi sebagai anak Allah, ya, ini berarti bicara soal kedudukan baru. Dengan status baru atau kedudukan baru. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2, satu orang baca. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Silakan dibaca. Ya. Posisi sebagai anak Allah ini adalah status atau kedudukan baru bagi kita. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya. Catat. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang. Selama kita di dunia ini, kita ada anak-anak. Kita tidak tahu apa keadaan kita kelak nanti. Pada waktu Yesus menyatakan bahwa kita akan bersama dengan Yesus. Tapi kita, status kita itu sekarang, bukan nanti. Yang kedua, ini ada predikat yang baru. Yohanes 1 ayat 12. Siap-siap. Buka Alkitab. Ayo cepat. Yohanes 1 ayat 12, ayat itu udah terkenal. Ayo. Silakan baca Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya. Orang yang menerimanya disebut anak-anak Allah. Ini predikatnya. Yang ketiga, kita juga sebagai anak-anak Allah menjadi ahli waris. Roma 8 ayat 17. Roma 8:17. Silakan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, Haleluya. yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
kita menjadi ahli waris. Luar biasa. Ahli warisnya siapa? Ya ahli warisnya Bapa kita. Bapamu siapa? Allah di sorga, itulah Bapa kita. Dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bukankah status ini luar biasa? Dan dikatakan Roma 8:37, sebagai anak kita lebih dari pemenang. Baca ayat 4, ayat 37. Roma 8:37. Masih Roma tadi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Lebih dari pemenang. Kita sebagai anak-anak lebih dari. Kita sedang berlomba kan? Tadi dari awal sudah kita sedang berlomba. Sedang dalam pertandingan, tapi kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang. Haleluya. Kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Bukan sekedar anak-anak kita, tapi kita dikatakan lebih dari pemenang. Luar biasa. Berjalanlah dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan, berjalan dengan iman. Kita punya saksi-saksi. Kita punya Yesus. Dan kita anak-anak Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan sebagai penutup, kita dapat bertumbuh dan berjalan dalam iman. Nah, jadi kita bisa bertumbuh dan berjalan dalam iman. Sebab apa? 1, kita punya saksi-saksi iman sebagai teladan dan supporter kita untuk bertahan. Teladani mereka. Ikuti apa yang telah mereka lakukan. Bagaimana mereka mengandalkan Tuhan. Bagaimana mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Hiduplah mengandalkan firman Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Yesus Kristus sebagai pemimpin. Yesus sudah memberi hidupnya. Mati di kayu salib. Mencurahkan darah. Menyelesaikan problem kita. Dan kita pasti juga akan diberi. Yang terberat sudah ditanggungnya. Apalagi masalahmu yang kecil-kecil. Jadi bergantunglah matamu tertuju kepada Yesus. Matamu menghadap kepada Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Dan jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam pergumulan masalah. Masalah pasti ada. Tetapi matamu harus tertuju kepada Yesus. Ketika engkau menghadapi masalah, datang pada Yesus. Berharap pada Dia, bersandar kepada Dia. Dia sudah mati di kayu salib. Dia juga akan menyelesaikan persoalan. Ketika Dia berkata sudah selesai, maka persoalanmu juga sudah selesai. Dia sudah selesaikan kita. Dan yang ketiga, kita bisa bertumbuh dan berjalan dalam iman sebab kita adalah anak-anak Allah yang dikasihnya, yang terus mengajar kita untuk beriman. Ingatlah, ketika kita menghadapi tantangan, itu adalah cara Tuhan untuk menaikkan kita pada level iman yang lebih tinggi. Ketika kita menghadapi pencobaan, sakit penyakit, persoalan, pergumulan, krisis, itu adalah cara Tuhan untuk kita naik ke level iman yang lebih tinggi. Supaya kita bertumbuh. Supaya kita menjadi kuat. Dia akan membawa kita terbang lebih tinggi. Menghadapi badai. Jadi ketika badai makin keras, bersyukurlah. Haleluya. Sebab Tuhan percaya aku bisa melewati badai. Kenapa? Karena Tuhan pencobaan yang kamu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Apabila kamu dicoba, Dia akan memberikan jalan
Itu sudah firman Tuhan. Jadi kalau persoalanmu begitu berat, katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab persoalan ini sangat berat dan aku percaya imanku akan lebih naik lagi karena imanku akan melewatinya. Jadi jangan ketika pencobaan begitu berat, Tuhan kenapa kok ganti begitu berat? Cengeng amat. Jangan cengeng-cengeng lah. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Ya, kenapa? Kau mau naik kelas kok sedih. Saya mau tanya sama anak-anak yang masih sekolah, Kevin, kalau kamu naik kelas senang apa enggak? Hah? Yang keras dong. Senang. Kalau tinggal kelas sedih apa senang? Sedih. Jadi saudara mau naik kelas enggak? Kalau mau naik kelas ujian dulu. Kalau nggak mau ujian ya nggak naik kelas. Ya kan, Bin? Ujian nggak kemarin, Bin? Ujian kan? Ujian naik kelas ini. Nggak ada naik kelas itu nggak pakai ujian. Jadi kalau kita mau naik kelas, jangan maunya Tuhan, saya maunya TK aja deh, gampang. Ujiannya cuma nyanyi-nyanyi. Aduh, jangan cuma TK. Samsung aja sudah sampai S berapa? Nggak tahu. S udah banyak banget sampai S10 katanya. Samsung udah sampai S10, saudara kok maunya TK terus? Kejar dong sampai SS-an. Ya ini artinya kita harus wah ya, karena kita anak-anak Allah. Tidak dibiarkannya kita menghadapi pencobaan yang berat. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala puji syukur bagimu. Kami punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kami, memberikan kami kekuatan ketika kami menghadapi pencobaan. Terima kasih karena kami punya Yesus penyempurna iman yang sudah mati di kayu salib, mengorbankan seluruh hidupnya untuk kami, menggantikan kami. Dan kami percaya Dia juga akan melakukan lebih daripada ini bagi kami. Tuhan, terima kasih sebab kami sekarang adalah anak-anak-Mu, anak-anak Allah yang mati. Kami ada dalam pemeliharaan, kami ada dalam naungan kasih Allah yang tidak pernah melupakan anak, Allah yang selalu siap menerima anaknya kembali pulang ketika bertobat. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami percaya ketika kami menghadapi persoalan, Tuhan akan merangkul kami. Tuhan sedang membawa kami ke level yang lebih tinggi untuk kami bertumbuh dalam hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami, menjalani hari-hari kami, melewati masa-masa sulit dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji hormat syukur. Hamba-Mu berhenti bicara ya Bapa. Biar Roh Kudus Engkau terus berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.